Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai Bukan Bisik-Bisik pada pagi hari ini, kita sekeluarga besar Bukan Bisik-Bisik Trans 7 mengucapkan turut berduka cita, berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya, meninggalnya saudara kita, teman kita, Iya, Caca Sherly, Shirley. yang kemarin meninggal dunia karena kecelakaan yang dialami di hari Senin kemarin ya. Senin malam. Oke, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan almarhumah Caca Sherly mendapatkan tempat yang terbaik. Di sisi Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Oke, dan kita langsung saja lihat video berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi cantik muda bekas salah satu grup dangdut fenomenal Trio Macan, Yuseli Agustevi atau yang dikenal sebagai Caca Sherly, telah berpulang setelah mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tol Semarang Solo kilometer 428 pada hari Senin 4 Januari 2021. Sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun takdir berkata lain. Kadang-kadang ya kalau di jalanan tuh kita sudah berhati-hati tapi orang lain yang yang kadang-kadang kalau ini mah memang truknya mengalami kecelakaan ya. Mungkin Ya. dia oleng, mungkin ada masalah di Kalau truk bannya yang atau terguling jalannya licin. itu Menghindari yang tabrakan ya, beruntun tabrakan beruntun depannya. Ya. Nah, kalau misalkan kita fokus, itu memang kronologis yang kita lihat video tadi itu memang mobilnya Caca. almarhumah Caca memang sudah Lewat. melipir ke jalan sebelahnya gitu loh. Ya, jadi gini, gua kan juga baru perjalanan lewat tol tuh Lewat kemarin jalan Jakarta itu. sampai ke Malang, Bromo, balik lagi dari Semarang. Dan kemarin sempat juga kejadian ban mobil rombongan gue juga peyang kan yang dikemudikan sama Akbar Rais. Karena jalanannya banyak lubang, terutama di Kanci Pejagan situ. Nah, tapi kalau ini lokasinya beda. Tapi di jalan tol Yang sama. arah yang sama. Tapi pengelolanya berbeda. Tapi ini kecelakaan yang seperti ini emang banyak faktornya. Tadi kalau kita lihat juga, tadi itu kan di tol ada pembatas jalan ya. Iya. Tapi kok bisa pas kejadian almarhumah mobil Caca ini, itu pas ada yang U-turn buat Kadang-kadang buat kebuka itunya, buat buat patroli. polisi, buat patroli. muter. Iya. Jadi kayak dia menghindari tabrakan mobil di depan ngerem, supirnya banding ke kanan, Mas kok dilalah itu pas yang ada Turn terbuka on, temboknya. ada. Kalau nggak ada Iya. temboknya kan dia bisa nabrak tembok itu kan. Iya. Dia ke jalur sebelahnya dihajar sama Bus dari belakang, dari jalur sebelahnya. Itu yang berlawanan menyebabkan arah, almarhumah Caca terjadi meninggal seperti itu. dunia. Ini banyak video yang beredar juga ya katanya. Banyak banget ketika gue lihat di YouTube Iya. pun banyak banget video-video yang beredar. Kecelakaan Salah yang- satunya seperti yang kita tadi lihat. Oke, kita lihat ada video berikut ini mungkin. Katanya Caca sempat dilarikan Oke. di rumah sakit tapi sempat kurang apa perawatannya. Perawatan, ya. Mungkin karena di kota kecil kali ya. Iya. Oke, coba kita lihat ada video kecelakaan. Ada Atau- video apa lagi? Coba langsung Barbuk cek. Ada video kah? Oke, ada video lagi? Oke, jadi memang banyak hal yang terjadi sih. Kalau di tol tuh memang itu pentingnya menjaga jarak, Ya, gitu kan? bener. Terus- Menjaga jarak tuh penting banget karena apa? Jadi ketika ada masalah di depan kita masih punya jarak untuk Ya, ngerem. ya. Jadi nggak langsung nubruk depannya. Iya, That's why Bas. kalau gue ya, kalau sama Ya. supir gue suka pengen mepet-mepet tuh, aduh gue udah teriak-teriak Ya, tuh. ya. Nah, Jangan deh. Nah ini ada foto lebih jelasnya. Iya, Jadi kalau nggak salah mohon maaf ya, iya. mobil Caca sudah melipir ke jalur sebelah. Ya karena menghindari tabrakan yang mobil yang rem mendadak Ya. di depan ya. Nah ini tuh ada bus yang dari lawanan arah. Mungkin Ya. ekspektasi bus juga ya jalan aja karena Ya, ini kan jalan tol ya, nggak Ya. mungkin ada orang U-turn di situ Bisa gitu. di slow motion nggak? Jadi jadi video yang beredar ini adalah kecelakaan yang kedua sebetulnya. Ya. Oh pertama. Jadi sebelumnya udah terjadi kecelakaan Iya, juga. sebelumnya udah jadi kecelakaan ya. Nah, di depan sudah ada kecelakaan, mobilnya Caca katanya menghindar, banting setir ke kanan karena di situ ada
pembatas jalan yang terbuka buat U-turn. Iya, Akhirnya masuk ke jalur sebelahnya. jalur sebelah. Kemudian Dia nggak- rombongan mobil yang di belakang ikut-ikutan beruntun gitu. Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, mobil yang di depan ngerem mendadak tuh apa? Menghindari apa? Karena Iya. apa gitu? Karena Mungkin kan ada kalau- serpihan-serpihan atau Ya. memang ada mobil yang berhenti di tengah itu loh, Pi. Nah, kayaknya ini juga habis jadi pelajaran hujan kalau nih. ada kecelakaan mungkin jangan langsung jadi nonton. Benar. Gitu. Karena tadi Jadi- lihat juga deh, ada truk yang tadi sempat menghindari kecelakaan karena ada mobil yang di depannya, dia berhenti mau lihat yang terjadi di kanan. Dia tapi pelan. untung cuma kena sampingnya tadi ada mobil CR-V yang kena truk ya. Mm-mm. Karena dia pelan mau lihat ada apa juga di kanan tuh. Nah setelah itu nabrak mendingan depan. nggak usah. Jadi karena bisa jadi orang yang di belakang nih jaraknya dekat atau dia nggak ekspektasi ada orang ngerem mendadak di depan ya, kan? Kalau mau emang berhenti pelan-pelan lihat spion, berhenti ke kiri dulu ke Iya. jalur bahu jalan untuk berhenti gitu ya. Karena orang tuh nggak selalu siaga sih di jalanan. Cuman ya itulah kalau udah takdir ya. Iya. Kita Tapi nggak ini bisa mengelak. yang jadi pertanyaan adalah kenapa tingkat kecelakaan di jalan tol di Indonesia ini jauh lebih besar dibanding freeway di luar negeri? Karena Karena Ya kalau di banyak luar hal, bisa SDM-nya, mental pengemudinya, Iya. bisa faktor jalanannya. Karena gue pengalaman pribadi nih, waktu kemarin gue jalan luar kota, itu banyak sambungan-sambungan jalan yang kalau kita naik mobil cuma 80 km per jam, 60 km per jam, bumpy tuh. Sambungan jalan bisa mental mobil, ceng gitu. pada 60 km Itu mobil bagus loh. Ya gimana mobil-mobil yang Gimana mobil yang enteng yang ya kan? enteng, ya kan. Terus banyak juga lobang-lobang yang kemarin peang kan. Nah sampai bisa mobil jadi juga banyak orang-orang yang akhirnya menghindari lobang, Jadi bisa bannya pecah atau menghindar. mungkin ngerem mendadak atau menghindar. Itu kan bahaya. itu Ini bisa jadi membahayakan. mungkin kita tidak menyalahkan siapapun, cuman buat banyak-banyak pihak introspeksi diri dan untuk membenahi juga ya sarana transportasi, apalagi jalan tol yang bayar, Yang kita bayar kita pajak, jalan tol berbayar, bayar benar. mahal, ya agar semua hal itu diperhatikan. Karena ini bukan apa-apa. Faktanya kenapa tingkat kecelakaan di jalan tol Indonesia ini sangat besar Iya. dibanding di luar negeri. setiap harinya pasti bangkit korban ya. Itu kan jadi pertanyaan Karena besar. ini taruhannya nyawa sih. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong soal Caca, terakhir Iya. kali dia kesini itu 1 bulan yang lalu. Satu bulan Iya. yang lalu Ya, ya. 1 bulan yang lalu dia pernah jadi bintang menceritakan, tamu kita. di masa pandemi ini Iya. Dia merasa Iya. kayak kesusahan gitu. Susah Iya. terus sempat video call sama mamanya. Sampai nangis dan sempat mau Sampai mengakhiri nangis. hidupnya dan Iya. jenuh untuk hidup di dunia, sempat bilang begitu Iya, ya. iya karena Iya. dia ngerasa bahwa Iya. udah nggak ada kerjaan, Iya, iya. mobil diambil waktu itu mamanya pun ditelepon sampai Iya. nangis-nangis gitu kan ya. Tapi ternyata memang Allah berkehendak lain, Caca meninggal karena kecelakaan. Iya. Mudah-mudahan tempat terbaik. Dan sih. ketika Caca waktu jadi bintang tamu bukan bisik-bisik, lu ada firasat gak Papi atau Mama enggak. ketika dia tuh menceritakan Tapi kalau aku ya, Caca ini kan sebenarnya anak yang periang. Periang. Doyan bercanda, Iya. nyanyi-nyanyi apa aja. Kalau lagi Iya. syuting tuh ya kalau break dia nggak diem loh. Dia minta Nyanyi. datang ke tempat ini nyanyi-nyanyi apa joget-joget gitu. Kemarin tuh aku nggak ngerti apa karena dia baru aja menceritakan Kisah kesedihan. Jadi dia kayak yang bukan agak berbeda sih menurut aku. Coba kita lihat videonya ya, mungkin apakah ini firasat, apakah mungkin gimana, kita lihat obrolan kita dengan Caca terakhir kemarin sebelum kejadian ya. Mau apa sama Caca, Mama? Ya menyampaikan nggak usah punya pikiran pendek untuk hidup itu sudah ada ketentuan rezeki jodoh mati kenapa kita harus ingin Nggih, Ma, nggih. Nggih, Mama, nggih. Mama yang jangan penting nangis. sehat. Kalau sudah sehat bisa cari uang kenapa Ma. harus minta Mama. orang yang sakit saya pengen panjang umur Nggih. kenapa kita yang sakit dosa nak dosa nggih dosa Nggih, Mama sayang. Minta maaf ya, Ma. Caca ya, Ma. Mungkin Caca pernah nyakitin hati Mama jadi ada apa kayak gini aku kehambat banyak hal gitu, Ma. Gak bisa ngomong. Tapi pada saat video call dia sempat minta maaf ya sama mamanya. Sama mamanya. Dan saat kejadian kecelakaan pun dia baru aja pulang kampung, baru ketemu keluarganya. Iya, Jadi iya. insya Allah tempat terbaik sih buat Caca. Selamat jalan Caca. Kita semua akan mengingat kamu orang yang baik.
Dan waktu di akhir acara Bukan Bisik-Bisik bersama Caca pada saat itu, almarhumah Caca sempat berjanji pada saat itu untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Ya. Dia menyesali karena dia sempat berpikir untuk melakukan hal yang sangat dilarang. Kurang baik lah ya. Kurang baik, ya. Dan tapi sekarang Caca insya Allah sudah mendapatkan tempat yang terbaik, ya. Dan sekali lagi semoga keluarga Ibunda Caca Sherly diberikan Ketabahan, kesabaran. Ini di luar dugaan sih. Coba kita bisa lakukan video call Sama manajernya sama Caca manajer ya. ya. Yang mungkin semalam tuh kalau nggak salah saya lihat Instagramnya Cita Citata, karena Caca ini termasuk dalam manajemennya Cita Citata ya. Iya, iya. Jadi semalam begitu datang ke Sidoarjo langsung dimakamkan. Malam-malam langsung dimakamin di sana. Oke, kita sudah tersambung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, sambil kita tunggu tersambung, terhubung. Kita lihat juga ucapan duka cita dari para sahabat Caca Sherly. Kita lihat. Nah, ini teman-teman, saya berharap kalian semua membaca postingan pertama dari account ini. Di mana postingan memang saya mau viralkan agar sampai ke telinga Bapak Gubernur Jawa Tengah. Jadi sebenarnya penolakan rujukan almarhum itu simpang siur. Ada dokter bilang karena lagi reaktif COVID, padahal udah dirapid 2 kali. Sekali plus sekali dan lagi-lagi negatif. Oke, jadi ini sempat ada beredar kabar, sempat katanya tidak tertangani dengan baik ya. Walaupun sudah dalam keadaan yang kritis. Padahal ini kan kecelakaan, harusnya dapat pelayanan yang emergensi ya. Ya. Oke, bisa diputar. Kita bisa lihat, putar videonya mungkin. Ini video kan sebetulnya ini beredar di beberapa Sosial akun media. sosial media. Oh. Sempat Katanya beredar dari tidak TikTok tidak seseorang. mendapat pelayanan Iya. yang baik gitu di rumah sakit tersebut. Entah apa sih faktornya ya, tapi sebenarnya Iya. karena ini kan kecelakaan, harusnya Iya, lebih diutamakan. Gitu. Apalagi ini kalau saya sempat lihat fotonya dari anak-anak manajemennya tuh kayak yang udah keluar darah dari Darahan. tapi mukanya nggak kenapa-napa loh. Iya. Mukanya mulus nggak Iya. kenapa-napa, tapi keluar darah katanya jadi Kebentur kena ya, Mas? batang otak atau apalah jadi luka dalam. Iya. Dia luka dalam. Oke, dan apapun yang terjadi ini sudah kehendak Tuhan, dan yang paling penting kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan keselamatan, Iya. diberikan ketabahan, dan sekali lagi kita harus lebih hati-hati lagi di jalanan. Dan bukan hanya itu saja, yang terkait itu kan faktor dari manusianya, tapi faktor dari sarana prasarana jalan itu harus diperbaiki. Iya. Ya, terus tadi kalau kita bicara emang itu kejadian rumah sakit itu benar, juga harus mendapatkan perhatian dari dinas yang terkait. Ya, dari Mudah-mudahan kedepannya tidak Departemen terjadi. Kesehatan, Iya. dari pemerintah daerah setempat, dan seluruh pemerintah daerah Indonesia agar hal-hal ini tidak terjadi lagi ya. Betul. Ya, instansi-instansi yang terkait juga. Semoga ke depan tidak terjadi lagi hal yang Ya. seperti ini, bahwa kalau orang sakit harus diprioritaskan. Betul. Amin. Oke. Dan kalau begitu setelah ini ada bintang tamu yang Sangat menginspirasi, sangat kita menginspirasi sekali. sekeluarga luar biasa, dan tetap bersama kami, tetapi bukan bisik-bisik. Sabar ya, Sabar ya, Bu. Kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun. Oke, ada yang baru apa, Mam, di pagi hari Dan ini yang Bukan seperti kita Bisik-Bisik? janjikan, kita kedatangan satu keluarga yang sangat menginspirasi kita. Kenapa? Ya. Jadi Ibu Dewi Yul nih anak-anaknya sangat berprestasi. Ya. Walaupun ada kekurangan, tetapi subhanallah banget deh. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya apa aja yang sudah dilakukan sama Ya. Bu Dewi dan anak-anaknya, kita panggil aja ya. Langsung aja. Ibu Dewi Yul. Silakan masuk Mulia. dan beserta anak-anaknya. Oke. Selamat Hai pagi. Ibu, apa kabar? Mangga sini. Sini. Silakan. Silakan. Jadi kalau aku nih ya sama Bu Dewi, Ya. kan karena kita tetangga, Ibu dari Cirebon, aku dari Indramayu, kadang-kadang sering ketemu gitu. Jadi Aku suka berkunjung, tapi Bu Iis belum berkunjung. belum, insya Allah kapan ya Bu? Ya, tunggu pandemi berlalu. Bunda, selamat pagi, sehat. Selamat pagi. Selamat Oke. pagi semuanya. Bunda, mohon maaf sebelumnya boleh diperkenalkan anaknya satu persatu? Ini anakku yang pertama, perkenalkan diri sendiri. Halo, namaku Rama. Hai Rama. Rama. Oke, Rama.
Kedua, Nama saya ketiga dulu. Oh, ketiga dulu. Ketiga sana. Nama saya Surya. Oh, Surya. ada. Mas, mohon maaf, sini Mas, boleh Mas? Ya, ya. Sini aja Mas. Oh, situ aja. Nggak apa-apa. Yang nomor 4, si bungsu. Nama saya Raya. 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 Ganteng-ganteng ya. Iya. Alhamdulillah. Bundanya juga cantik. Alhamdulillah ya Bu, Allah. tapi yang aku dengar nih ya, katanya Rama ini S1 sama S2-nya di UI. Alhamdulillah. Majornya apa Rama? Hukum, Hukum. S2-nya notariat. Jadi dari hukum ke notaris. Satu alma mater. Sama lo? Universitas Indonesia. Universitas kami. Iluni ya. Iya, UI. Iluni, alhamdulillah. Jadi juga lebih. agak Iya dong. menghemat kalau masuk ke negeri kan. Ya. Gitu ya. Ya. Dan kalau Murah. ibu mah bukan lagi menghemat, anaknya berprestasi semuanya tau nggak? Dapat beasiswa apalagi Surya nih. Waduh. Aku bangga loh sama kamu Surya. Wah. Surya nih kemarin lulus terbaik. Iya kan? Cum laude. Kumlat. Cum laude ya. Dari Ya, saya kuliah di Amerika ambil 2 jurusan. Yang diploma mengenai bahasa isyarat, yang S1-nya mengenai internasional seperti hubungan internasional. Di tahun 2019 saya lulus diploma dan bulan Mei saya lulus S1. Doakan ya. wow, luar biasa. Jadi Sekarang, mohon maaf ya, sekarang udah bekerja Bunda? Masih di sana, Oh, masih di masih sana. nanti Sambil kuliah sambil kerja. Oh, sambil Makanya kuliah, sambil kerja. pas pandemi kemarin kan aku khawatir ya. Ibunya juga pekerjaannya lagi ketunda semua. Terus dia bilang, ibu nggak usah khawatir, nggak usah kirim uang jajan buat saya lagi. Karena saya udah kerja di kampus, jadi asisten peneliti profesor di kampus. wah, luar biasa Surya. luar biasa. Dan katanya juga kemarin sempat ditulis di New York Times katanya ada yang membuat kayak aplikasi Al-Qur'an tapi dengan bahasa isyarat. Itu gimana sih, Pak? Iya, Surya Ya, bersama ya. teman-temannya, tim dengan Ya. Mas Archie. Ya. Silahkan. Ya, kami membuat akses agama Islam karena teman-teman tulis sulit ya mengakses agama Islam. Contohnya saat sholat Jumat, teman-teman tulis kan nggak ngerti ya khotbahnya berbicara apa sih, tentang Ya, apa, ya, ya. dan terjemahan Al-Quran seperti apa. Dan Ya. ada bahasa isyarat ini membantu menyebarkan informasi kepada teman-teman tuli bahwa teman tuli bisa mengakses agama Islam. Dan saya memperjuangkan akses itu. Wah, luar biasa. Subhanallah ya. Ini jadi kalau buat ibu-ibu, bunda yang di rumah, kalau umpamanya anak-anaknya mempunyai kekurangan Tuli. tidak bisa Tetap bisa dorong ke masjid-masjid. Mudah-mudahan masjidnya sudah bisa Menyediakan. memiliki penterjemah Iya, Quran dalam bahasa isyarat. Tapi kan lebih mudah lagi kalau di YouTube bisa dilakukan di rumah. Ya. Wah. Tapi mohon maaf Bunda, kalau bahasanya tuli tunawicara ya? Lebih senang mereka disebutnya tuli. Oh gitu, is okay. Deaf, karena kalau tunarungu itu tunarungu. kecenderungannya lemah. Jadi orang yang ada unsur kerusakan pada sistem. Tapi kalau mereka dengan bangga karena lahir dengan kondisi sudah tuli, mereka itu memiliki identitas. Mereka punya bahasa sendiri, cara komunikasi yang berbeda. Jadi mereka lebih bahagia disebut Tuli. bahagia disebut tuli. Ya. Mau menambahkan lagi Oke, dikit. gimana? Sebenarnya saya dulu selama 18 tahun hidup sebagai seorang tunarungu. Artinya saya pura-pura menjadi seorang dengar. Jadi saya malu kalau pakai bahasa isyarat. Saya mau bicara aja deh waktu itu. Setelah itu saya terlibat di komunitas tuli. Oh, ternyata isyarat ini penting ya buat saya. Dan mulai dari itu saya tidak ingin berbicara lagi. Jadi saya mulai menggunakan bahasa isyarat. Karena sekarang bahasa isyarat masih di bawah bahasa Indonesia. Ada orang yang berpikir, isyarat aneh ya seperti bahasa Tarsan. Jadi saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa isyarat ini penting dan bermanfaat untuk semua orang. Contohnya isyarat ini untuk berkomunikasi di jarak yang jauh. Saat kita menyelam pakai isyarat juga bisa. Kan kita kalau ngomong kemasukan air ya harus pakai isyarat. Dan juga isyarat kan memakai ekspresi, artinya kita bisa lebih awet muda. Wah, luar biasa. Tapi ya Surya nih, karena Ya. dia berprestasi, fansnya banyak banget. Nama Instagramnya apa Surya? Instagram. Surya Saya Tapi. Surya saya Udah follow kayaknya Mas Billy deh. Udah pernah ketemu di waktu acara bola di GBK. Di Tahun lalu. ya, Wah. ketemu kayaknya. Sudah follow saya belum? Follow saya. Sudah Sudah follow. juga ya? Tadi Ya, ya, ya. Surya DM aku ya, DM ya. Nama Oke. kita sama-sama Surya. Oh, Mas Uya juga? Surya Utama. Oh. Ya.
nggak ngaku Ya. kalau Surya. Oh Uya tuh panggilan sayang ya. Uya, panggilan gemas manja Uwu. gitu. Ya. Kecil susah kan mau nyebutnya. Ini nih, ini ada komentar-komentar centil nih di Instagramnya Surya. Kita lihat Ya, ya. Cek, nah, tuh bacain. Wow, pemain bola ini. Chelsea ya? Fokus ke orangnya bukan bajunya. Nih, dari lagi ada mukamu seger deh kayak abis minum brown sugar. Oh. Yang ini fresh banget mukanya katanya. Masya Allah, ini jodoh siapa sih ganteng bet katanya. Mana lagi? Oke. Wah keren. Pak Bogum, wow. Wah ganteng. Love you kak, ganteng bener deh kakak ini. Mirip Pak Bogum. Ganteng. Anaknya Anaknya Bu Bu Dewi. Dewi ganteng-ganteng ya, Masya Tuh. Allah. Kok ganteng amat? Ganteng amat jodoh orang. Ayo gitu. Subhanallah kamu ganteng sekali. Tuh, banyak kan fans-fansnya. Luar biasa. Oke. Surya, sudah punya cemewel? Cemewah tuh. Punya pacar tuh. Dulu saya belum ingin berpacaran sih. Saya mau fokus pendidikan dulu. Iya. Tuh. Karena saya punya beberapa teman perempuan, tapi banyak yang mengganggu ya, seperti saat saya santai banyak yang cewek-cewek yang mengirim DM dan ingin taaruf dengan saya. Ya. Itu buat saya pusing di situ. Oh pusing ya, ya. Tuh, kayak Surya jadi cowok, fokus sekolah, jangan ngurusin cewek mulu. Lah, situ ngurusin laki mulu. Beda sama laki. Diurusin. Oke. Surya, ada dari sekian yang komentar-komentar, ada yang kamu bales gak? Ya, tergantung sih. Kalau saya kenal, saya respon. Kalau nggak kenal, nggak saya respon. Karena saya pernah salah merespon waktu itu. Gimana tuh? Saat salah merespon, menjawab di komentar itu, banyak yang DM jadinya. Akhirnya saya nggak mau respon lagi deh, takut kalau banyak DM. Oh. Emang tipe kriteria cewek idaman Surya seperti apa? Ibu mungkin Oh, lebih Bunda tahu tahu. deh. Yang kayak Yang bunda pertama, kali. Ya. dulu saya punya banyak kriteria sih. Ya. Yang pertama harus seorang dengar yang bisa bahasa isyarat. Oke. Yang kedua harus support teman-teman tuli. Ya. Harus memperjuangkan hak-hak teman tuli. Itu sih syaratnya. Ih, subhanallah banget Surya. Tapi katanya benar ya Mas, Surya itu pernah diajak ta'aruf. Benar. Ada yang minta taaruf sih beberapa kali. Aduh Tapi cewek-cewek saya zaman nggak bisa. sekarang ya. Cantik nggak? Cantik nggak? Ya cantik sih, yang banyak yang cantik yang minta taaruf dengan saya. Luar biasa. Tapi kalau Mas Rama sekarang sudah bekerja kah? Udah kerja di law firm. Oh, Law firm. jadi Oh, pengacara iya. ya. Kalau Ade Raya Apa? masih Masih sekolah apa udah kerja? Baru masuk kuliah. baru Baru masuk ya, apa kuliah. jurusannya? Global bisnis. Global, Global Business. bisnis. Oke, Oh di berarti mana? kalau ini sama Di Mbak Binus. Devano ya? Binus ya. Sama masuk, gue juga Iya. kuliah di sana global. Lo kayak Global Billy nih. mana lu? Global warming. Billy adanya di ITB, Ya, kakaknya di Binus, Billy di Atmajaya, ya. di bapaknya juga dulu di Tarumanegara, Tapi semua ini- di depannya di Jagang Somai. Gue pikir mah kuliah. Surya, kamu tuh bukan cuma di Instagram fansnya, ini banyak banget salam dari kreatif tuh buat Surya. Ganjen lo. Repot ya nggak boleh ngeliat cakep ya. Ibu Kerja Dewi, lo, tapi, gede banget lo. tapi Bu Dewi tuh alhamdulillah ya anaknya Cakep-cakep. cakep-cakep semua. Alhamdulillah, Allah titipkan buat aku ini salah satu yang membuat aku selalu kuat, membuat aku selalu bersyukur, membuat aku selalu bahagia. Karena anak-anak ini memberikan aku energi balik yang positif. Makanya Bu Dewinya juga awet muda tuh karena anaknya. Iya. Alhamdulillah. Nah kalau Surya kan memang mempunyai prestasi di bidang pendidikan, tapi kalau Raya, Raya ini jago main TikTok katanya. main Main bukan tinju. TikTok, apa namanya? Tinju ya? Tinju, Oh, jauh main banget. tinju olahraga. Beneran Ya, kamu ya, main Punya tinju? prestasi Ya, gitu dia. deh. SMP udah Ya. bikin jantungan.
Jadi suatu saat dia datang dengan muka bonyok Oh ya? sambil bawa medali kemenangan. Dipikir ibu habis tawuran. Aku bilang ini apa ya? Aku bilang sayang sejak kapan? Jadi dia diem-diem Oh dia nggak bilang sama ibu? Nggak bilang, pokoknya begitu menang baru dia kasih tahu. Terus dia bilang, saya kan ngikutin apa saran ibu, boleh memilih bebas apa yang aku suka, yang penting unggul. Ya. Iya tapi nggak kebayang unggulnya tuh ditinju gitu kan. Iya Raya, ya Allah mukanya cakep gitu ntar bonyok-bonyok nak. Itu dia. Pantesan badannya keker ya. Beda loh kalau petinju mah Bil. Iya. Lu mah pemain bola kayaknya bolanya diliatin doang. Oke, ini Surya katanya mau balik lagi ke New York ya? Ya betul, tanggal 22 Januari saya balik. Karena kurang 1 semester lagi saya selesai. Dan saya masih bekerja di sana, jadi harus selesai di bulan Mei. Saya kerja di bidang riset mengenai kesehatan untuk tuli di Amerika. Ya, saya terakhir kami ke New York sholat Jumatnya di Islamic Center yang di dekat kampus apa tuh? Ya 2019 ya kira-kira ya. Iya betul, lo tahu ya, ya. Oke. Tapi bener gak sih ya. kalau Surya ini katanya seorang aktivis? Ya, Ya betul. Dulu sebelum saya ke Amerika, Ya. saya aktif memperjuangkan hak teman-teman tuli bahasa isyarat dan subtitle. Karena banyak teman tuli yang ketinggalan informasi seperti di TV kan nggak ada teksnya nih sekarang. Saya saat ke Amerika, saya merasa wow, 24 jam TV ada aksesnya, ada teksnya. Saya telepon juga bisa, ada juru bahasa isyarat. Pernah saya telepon ibu juga bisa isyarat, tapi di Indonesia saya nggak bisa telepon nih sekarang. Jadi saya minta tolong. Kalau di Amerika saya bisa mandiri. Jadi saya ingin memperjuangkan akses di Indonesia seperti di Amerika, supaya Indonesia ramah disabilitas. luar biasa. Oke, nah ini katanya juga di sini ada yang jago main gitar. Ini jadi keturunan Bu Dewi Nur ini Seninya, benar-benar luar biasa. Semua berbagai macam bidang ya kan. Benar. Dan kita habis ini mau melihat penampilan kompak duet antara Ibu sama Rama ya dibantu sama anak-anak yang lain ya. Oke. Dan seperti apa ya? Kalau begitu ya setelah ini tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya Bun. Sabar Bun. Kembali di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru Bun. Oke, ini katanya seluruh keluarga dari Tante Dewi Yul ini katanya semua bisa bahasa isyarat berarti ya? Semua belajar kan Belajar, bahasa ya, isyarat ya. kan berkembang terus. Iya. Dan setelah Surya menugaskan aku untuk belajar isyarat, Ya. untuk barter dulu waktu kecil Surya aku ajarin verbal. Oh verbal justru Verbal, ya? lihat bibir, baca bibir. Setelah dia bisa berkomunikasi untuk minimal untuk orang di Indonesia karena Ya. kan belum ada yang tersadarkan untuk belajar isyarat. Ya. Jadi sekarang tugas ibunya adalah mensosialisasikan isyarat Indonesia buat seluruh masyarakat Indonesia. Oh jadi Ya. ibu udah bisa nih. Ada sedikit kayak misalnya lagu Indonesia Raya, aku sudah bisa full menerjemahkan isyarat. dalam isyarat. Ya. Raya dan Rama juga belajar berarti? Raya, Rama, ya. Lebih ke alfabetnya tapi Ke alfabetnya, alfabet Oh ya? macam-macam ya? ada macam-macam. Alfabet, jadi kalau misalnya ada yang aku misalnya bahasa isyaratnya kan senja gitu kan, bingung senja itu kan Seperti agak- apa? Ya, jadi kalau malam jelas, siang gitu. Tapi kalau malam senja, gini? ya siang. Siang, oh malam, Malam, siang. siang, sore, oke. Pagi, Nah kalau siang, senja sore. kan, Oh, kan ada iya. bahasa-bahasa Malam. yang misalnya bahasa sastra gitu kan. Jadi itu pakai alfabet. Oh. Ya. Misalnya kalau menunggu kan gampang, menunggu ada, menunggu bahagia, hati senang. Nah, kalau umpamanya ini nih Surya ke Rama atau Surya ke Raya, Raya, ya. mau curhat kan namanya juga kalau Kakak brother adik, kan kakak ya adik. kan, ada apa-apa kalau mau curhat gimana? SMS. WA, Oh oke. kadang-kadang duduk satu ruangan juga begini. Oke. Kalau gosip. Ya gue pakai WA. Malah enak gak berisik iya. tahu. Kalau Iya, kita iya. kan berisik ya Wak, Iya, iya. gengges gitu. Kalau dia mah enggak, silent udah diem aja gini. Gini-gini kita. Atau ketawa senyum, wah, Iya. gosipin, ada artis penyanyi dangdut yang dulu ribut sama tukang ojek katanya.
Tapi Bunda biasanya anak-anak Iya. Bunda yang biasa curhat sama Bunda tuh Ya. siapa Bunda? Yang terbuka itu Raya sama Rama. Ya. Surya sangat menjaga privasi. Kalau nggak ibunya, sayang apa? Itu sangat pribadi gitu. Ya, Jadi ya. tapi aku menghormati. Betul. Jadi ibunya nggak boleh kepo. Karena Surya udah lama di luar kali. banyak Sebelumnya bergaul. dari Oh, kecil sebelumnya udah memang, begitu. agak tertutup. Oh. Tapi ibunya kadang-kadang tetap suka kepo nggak? Kepo banget. Iya. Ibu kan di mana-mana kepo sama Ya, anak-anaknya Cara ya. cara ngoreknya? Cara ngoreknya ke kakaknya. Ya. Dia lebih terbuka sama kakaknya. Ya. Surya lagi deket sama siapa gitu. Ya. Terus nanti, Ya. nanti kalau bisa, oh Surya patah hati. Wah, gimana cara menghiburnya ya? Dia bilang, tidak apa-apa, santai, saya mau belajar. Gitu. Hebat. Ya patah hati jadi motivasi buat Ya, naik. Ya. Coba misalkan contoh kalau misalkan Raya atau Rama lagi ngobrol sama Curhat. atau curhat Atau gosip. gosip. Biasanya pakai WhatsApp kami Lewat. Ya. atau video. Karena kalau kami sekeluarga saat ngobrol ini seperti pingpong ya kalau ngobrol. Jadi baca bibirnya sangat cepat. Oh, iya. Jadi baik WhatsApp aja deh. Lebih gampang kalau WhatsApp. Lebih gampang, lebih aman. Kalau gini bingung kan Surya, apa sih ini ngomong apa gitu ya. seru. Jadi kita bahagia banget kalau lagi kumpul di meja makan gitu. Justru kita itu seperti apa ya? Kayak ada hiburan gitu. Bisa ketawa, bisa gembira, karena kadang-kadang juga pakai bahasa isyarat, ada yang salah, ada yang itu dibetulin gitu. Jadi ya Jadi kalau kumpul belajar ya Bu, Iya, sambil belajar dan juga happy banget. Alhamdulillah. Ya Allah. Surya nih, kan mengejar pendidikan sampai ke luar negeri, ya kan? Ini jangan juga memperjuangkan hak-hak disabilitas. para Tuli. tuli, Teman-teman ya kan? tuli. Nah, ini habis lulus setelah nanti ke Amerika lagi, apa tujuan ke depannya? Saya ingin saya iri dengan teman-teman tuli Amerika ya, karena mereka dapatkan akses yang sangat luar biasa, bisa kerja di NASA, bisa kerja di kantor kepresidenan. Jadi saya ingin di Indonesia juga seperti itu. Jadi setiap teman-teman tuli bisa tahu di Indonesia ada teksnya, bisa full 24 jam, supaya tidak ketinggalan informasi. Supaya teman tuli juga bisa telepon-teleponan seperti orang dengar ya. Karena banyak masyarakat yang belum memahami interaksi dengan teman-teman disabilitas. Contohnya, kalau pengalaman saya di Indonesia, saya bertemu dengan teman-teman di sini. Biasanya mereka kaget, oh tuli ya, cara ngomongnya gimana ya? Kalau dia bisa baca nggak ya? Dia bisa ngomong nggak ya? Tapi kalau di teman tuli di Amerika berbeda. Saat ada teman dengar yang bertemu dengan teman tuli, karena saat dia sekolah di SD, SMP sudah ada mata pelajaran bahasa isyarat. Tapi di Indonesia belum ada. Ya. Jadi ini yang akan saya perjuangkan supaya isyarat bisa masuk ke Wow. pendidikan Indonesia. Indonesia ya. Mudah-mudahan tercapai Ya. apa keinginan dari Surya ya. Supaya ada pembelajaran isyarat di Indonesia lebih berkembang lagi. Oke, kita pengen lihat dong kalau dengar namanya Tante Dewi Yul ini kita tahu suaranya yang luar biasa, lagunya yang fenomenal ya kan. Nah, kita pengen tes kekompakan mereka. Nanti Rama nyanyi bareng Tante, terus Surya bantu untuk terjemahkan liriknya dalam bahasa isyarat ya. Ya, oke. Oke ya, oke. Ibu Dewi dan Rama. Rama nih suaranya keren. Calon penyanyi masa depan. Orangnya ganteng, suaranya keren. Coba. Amin. Kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih Ya. Bun, walaupun udah segmen akhir ya. Oke, kita akan membahas artikel terlebih dahulu. Ini dia artikelnya Barbuk Cek. Oke. Putra Raisa tapi pacaran dengan penyanyi. Surya katanya kamu nggak pernah deket sama cewek. Wah, Surya kamu udah Kamu Bibir. atap-atap. Tarat-tatap. Atap-atap. Tuh udah ketemu sama bokap lagi. Tuh, Dia susah jelasinnya. ayo. Saya jelaskan dulu ya. Ini contoh kalau saya dekat dengan orang perempuan pasti orang lain pikir beda ya. Ini kan namanya Andin. Ya. Dia seorang penyanyi. Nah, itu mereka membuat proyek dan saya terlibat di situ.
kami ingin membuat puisi yang ramah disabilitas. Ada saya, ada juru bahasa isyarat, ada penyanyi, dan pemusiknya tunanetra. Jadi kami berkolaborasi. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi bukan Bukan pacar ya. Benar, benar bukan pacar, pacar ya. Bukan Kamu les pacar. ya. Ketemu papa segala. Tapi hebat banget nih satu keluarga ya, mereka kompak banget Saling gitu support. kan, saling Saling support. support, itu yang selain paling penting. berprestasi juga jiwa seninya oke loh. Ya. Kayak Rama sekarang. Kalau Raya nih jiwa seninya ada nggak Bu? Muridnya Mas Purwacaraka, Oh, apa gitar? gitar klasik. Masih tinju nggak? Masih kayak Masih? Adian. Dilarang soalnya. Dilarang. Kenapa, Tante? Udah jangan Hanya lah, jangan boleh tinju jadi ya, emang. instruktur, Ya. tidak ikut turnamen, Ya. karena sudah cukup bonyok-bonyoknya ibunya setiap Iya dia benar, mau. stres ya Bu. Aduh, dicubit aja belum pernah dari kecil. Kalau nggak tinju main gitar. Nah. Mana bisa? Jadi tinju, kalau udah gitar. Yang penting kan sudah disupport, sudah Ya, berprestasi, ya. sudah membuktikan dapat kejuaraan-kejuaraan. Ya. Sekarang boleh tetap latihan dan menjadi pelatih aku lebih senang. Tapi aku ingin dia ngembangin selain Bakat sekolahnya, Musik. gitar, musik gitu. Kalau nyanyi Rama emang dari kecil ya. Dia dari SMA udah aku dorong, tapi maunya sekolah-sekolah ya alhamdulillah sih gitu. Aku support Selesai. juga. Sekarang baru selesai kuliah. Iya, di umur mau 30 nggak ada yang terlambat untuk kembali Memulai. mengembangkan hobinya lagi. Ya. Surya 30 pas ya? Udah, Surya Surya. berapa ya? Rama, Rama. 29. 9, Surya 27. 27, Raya Raya 19. 19 ya. Tapi Surya 27 awet muda loh. Aku pikir kamu masih 21-an, beneran. Ih, cucok. Mama Isdilnya berapa sekarang? Oh, udah tua, jangan lu tanya. 60. Awet muda dia. 60 tapi kelihatan kayak 59. Ya. Beda Itu tahun doang. umurku. Itu umurku. Oh iya. Aku udah mau 49 loh. Aku 59. Aduh. Oke Bunda, Oke. dan teman-teman terima kasih banyak udah hadir di Bukan Visi-Visi. Ibu, Terima makasih, Semoga Ibu. sukses Sehat selalu, terus. sehat. Ya. Raya dapat salam dari Juanita tuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Yola, Yola, ya. Juanita, lu ya bener-bener ya. Surya lu peresin, Raya lu peresin sekarang. Amit-amit. Ya udah, habis ini nonton Selebritas Siang ya. Saksikan terus kita Senin sampai Jumat. Besok ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Semua sehat semua. Sukses. Sampai ketemu lagi besok. Bye. Sukses.